Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ketemu lagi pada pertemuan kali ini. Saya harap kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat untuk belajar matematika ya. Oke. Bab ini kita akan membahas tentang anti turunan ya, atau integral. Dan saya yakin mungkin beberapa dari kalian pernah belajar integral ini di sekolah menengah sebelumnya. Nah, sesuai dengan namanya ya, integral atau anti turunan itu kebalikan dari turunan. Oke, kita lihat definisinya. Jika kita miliki suatu fungsi f besar atau suatu anti turunan dari fungsi f kecil, maka turunan dari f besar itu adalah f kecil. Nah, bagaimana ini? Kita pahami lewat beberapa contoh. Carilah anti turunan dari fx sama dengan 4x pangkat 3. Maka f besar x-nya adalah x pangkat 4 plus c. Kenapa? Kenapa demikian? Sebenarnya hal itu sudah langsung bisa dijawab melalui definisinya. Ya, anti turunan dari 4x pangkat 3 adalah x pangkat 4 plus c. Untuk membuktikannya, kita bisa mencari turunan pertama dari f besar itu. Notasi anti turunan itu kita gunakan notasi Leibniz, yaitu integral dari suatu fungsi dx. Nah, saya yakin pada sekolah menengah dulu, untuk mencari turunan itu kalian biasanya menggunakan teorema A ini ya, yaitu aturan pangkat. Anti turunan menggunakan aturan pangkat. Jika R adalah sebarang bilangan rasional kecuali negatif 1, maka integral dari x pangkat R dx sama dengan x pangkat R plus 1 per R plus 1 ditambah C ya. Ini tolong dipahami. Rumus itu aja menggunakan contoh ini ya. Jika diberikan ya fx sama dengan x pangkat 5, carilah anti turunan. Jabarkan ya. Ini adalah 5 plus 1 per 5 plus 1 ditambah C. Ini lebih besar. Oke, mudah ya sampai sini ya. Sehingga hasilnya adalah x pangkat 6 per 6 plus C ya. Oke, silakan kalian pahami. Oke ya, seperti itu. Selanjutnya, jika kalian ingin mengecek ya, apakah anti turunan atau integral tak tentu kalian ini jawabannya benar atau tidak, kalian tinggal mencari turunan pertama dari hasilnya ini. X pangkat 6 per 6 plus C itu kalian turunkan. Ya udah, berarti menggunakan rumus turunan ya. Kalau kita turunkan ini berapa sih? Ya artinya
ke depan berarti 6 X pangkat 5 per 6 ya, 6 per 6 berarti X pangkat 5 hasilnya. Dan turunan pertama dari C adalah 0 ya, konstanta. Nah, selanjutnya kita ke teorema B. Teorema B ini anti turunan untuk sin dan cos ya. Ya, simpel saja, kebalikan dari turunan kemarin ya. Integral dari sin X dx atau anti turunan dari sin X adalah min cos X plus C. Dan integral dari cos X dx sama dengan sin X plus C. Nah, ini kita cek aja, kan kemarin kita sudah hafalkan tentang turunan ya. Sin X itu turunannya cos X, sedangkan cos X adalah min sin ya. Nah, tinggal di turunkan kalau mau ngecek anti turunannya benar atau tidak. Nah, selanjutnya ini ada beberapa teorema tentang anti turunan atau integral tak tentu. Ada 3 teorema. Saya yakin kalian bisa pelajari sendiri dan memahaminya ya. Nah, selanjutnya teorema D ini mengenai teknik substitusi. Ya, teknik substitusi ini adalah lawannya dari aturan rantai ya yang sudah kita pelajari pada turunan. Oke, integral dari Gx pangkat R dikali G aksen X dx adalah Gx pangkat R plus 1 per R plus 1 plus C ya. Untuk lebih mudahnya sekarang kita lihat ke contohnya aja ya langsung. Nah, mudah kok. Carilah anti turunan dari X pangkat 4 plus X pangkat 3 pangkat 30 dikali 4X pangkat 3 plus 3 dx. Nah, dengan menggunakan rumus tadi, hal pertama yang harus kita lakukan adalah kita misalkan U itu adalah yang pangkatnya paling tinggi, yaitu nih ya, X pangkat 4 plus 3X. Selanjutnya kita cari turunan pertama dari U ini, yaitu DU. Notasinya adalah seperti ini, DU per DX ya. Turunan pertama dari U adalah DU per DX. Nah, ini kita ubah bentuknya ke menjadi DU sama dengan DX. Dah. Ternyata kita substitusikan balik kedua nilai ini, U dan DU ini ke soal awal, berarti menjadi ya integral U pangkat 30 ya. Ini kita ganti dengan U pangkat 30 dan 4X pangkat 3 plus 3 dx ini ternyata adalah ini DU ya. Kita ganti dengan DU. Nah, udah. Langsung aja ya, samping. Berarti integralnya adalah menggunakan rumus integral atau anti turunan tadi menjadi U pangkat 30 plus 1 per 30 plus 1
plus C. Dan kita kembalikan lagi, substitusi balik nilai U ini menjadi X pangkat 4 plus 3 ya, pangkat 31 per 31 ya, 31 juga. Dan jangan lupa plus C. Oke, ini ya, yang dinamakan dengan teknik substitusi. Oke, saya harap kalian paham. Yang menjadi catatan adalah teknik ini biasanya digunakan jika salah satu suku merupakan turunan pertama dari suku lainnya. Biasanya ciri-cirinya adalah yang berpangkat 1 ini turunan pertama dari yang berpangkat banyak ini. Atau bisa jadi yang berpangkat 1 ini adalah kelipatan dari yang berpangkat tinggi. Pangkat 3 plus 6 X pangkat 5 dikali 6X kuadrat plus 12 dx. Nah, kita misalkan yang menjadi U-nya adalah yang berpangkat tinggi, yaitu X pangkat 3 plus 6. Dan kita cari turunan pertamanya. Turunan pertamanya adalah 3X kuadrat plus 6, sehingga DU-nya adalah 3X kuadrat plus 6 dx. Nah, di sini kita lihat turunan pertamanya kan adalah 3X kuadrat plus 6 dx ya. Sedangkan di sini adalah 6X kuadrat plus 12X. Nah, di sini kita harus mencari hubungannya. Ternyata 6X kuadrat plus 12 dx ini adalah 2 kali DU ini, yaitu 2 kali 3X kuadrat plus 6 ya. Hingga kita bisa mensubstitusi nilai-nilai U dan DU ini menjadi integral U pangkat 5 dikali 2 DU ya. Sehingga turunannya adalah 2-nya ini boleh keluar menggunakan teorema atau aturan yang ada di anti turunan tadi. Kemudian kita cari integralnya ya, menggunakan rumus menjadi U pangkat 6 per 6 plus C. Dan substitusi balik, kita kembalikan nilai U ke nilai X pangkat 3 plus 6X. Oke, sekian penjelasan saya. Semoga kalian paham. Jika ada kendala, kalian bisa tanyakan melalui WA ataupun si akad ya. Semangat, sebentar lagi mau ujian. Jangan lupa terus mengulang pelajarannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.